Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Monica Glory Trisela dengan nomor mahasiswa 2108100047 dengan kelas Seminar Sosial Klinis 13F1 dengan dosen pengampu Ibu Kondang Budiani, Magister Psikologi Psikolog. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bab 1 dalam rencana penelitian saya yang berjudul Hubungan antara work-family conflict dengan kelelahan emosional atau emotional exhaustion pada ibu yang bekerja. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai subjek penelitian saya. Subjek penelitian saya adalah ibu yang bekerja atau lebih sering disebut dengan working mom. Menurut Encyclopedia of Children Health, ibu yang bekerja adalah seorang ibu yang bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan di samping membesarkan dan mengurus anak di rumah. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa ibu yang bekerja itu adalah seorang wanita atau yang sudah memiliki anak atau yang biasa kita sebut sebagai ibu yang berperan melakukan pekerjaan rumah sekaligus memiliki profesi untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah perempuan yang bekerja pada tahun 2022 mencapai 52,74 juta pekerja di Indonesia. Nah, jumlah pekerja perempuan itu setara dengan 38,98% dari total pekerja yang ada di Indonesia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sangat memungkinkan apabila jumlah ini akan terus bertambah. Kemudian, dengan masuknya perempuan, terkhususnya ibu, ke dalam dunia kerja, akan menyebabkan pekerjaan atau yang menjadi profesinya itu menuntut harus diselesaikan. Lalu yang kedua, ia juga tetap bertanggung jawab untuk mengasuh anak dan mengurus rumah tangganya. Nah, ketiga peran ini harus dilakukan dengan waktu yang bersamaan, sehingga ibu yang bekerja itu sangat rentan mengalami kelelahan emosional. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kelelahan emosional? Kelelahan emosional atau yang disebut dengan emotional exhaustion merupakan kelelahan emosi yang terjadi ketika timbul perasaan tertekan dan kelelahan yang diakibatkan suatu pekerjaan yang ditandai dengan kehabisan sumber daya emosional dan kekurangan energi. Pernyataan tadi diungkapkan oleh Maslah dan Jackson pada tahun 1981. Tokoh lain juga menyebutkan bahwa kelelahan emosional merupakan kondisi emosional di mana individu itu merasa lelah dan mengalami kejenuhan secara fisik maupun mental sebagai akibat dari tuntutan aktivitas atau pekerjaan yang meningkat. Timbulnya kelelahan ini disebabkan karena individu bekerja keras sehingga merasa tidak berdaya, merasa tidak memiliki harapan, dan secara berkelanjutan hal ini akan membentuk lingkaran dan menghasilkan perasaan lelah dan tidak nyaman yang dapat menimbulkan kelelahan fisik, kelelahan emosi, dan kelelahan mental. Pendapat ini dinyatakan oleh Tines dan Aronson pada tahun 1989. Kemudian, Freudenberger dan Richardson pada tahun 1996 mengungkapkan ada beberapa gejala dari kelelahan emosional. Yang pertama adalah kelelahan berat, di mana individu mulai tidak menyukai pekerjaannya, lingkungan kerja, dan orang-orang yang terhubung dengan pekerjaan tersebut, sehingga mereka akan mengakibatkan munculnya perasaan yang tidak menyenangkan karena kelelahan atau beban kerja yang berlebihan. Lalu yang kedua ada penarikan diri. Jadi ketika pekerja merasa sedih oleh orang dan situasi di pekerjaannya, individu tersebut menjadi tidak peduli dan menjauh dari hal-hal yang melibatkan mereka, sehingga mereka berusaha menjauhkan diri dan melepaskan diri.
Lalu yang ketiga ada ketidaksabaran dan mudah tersinggung. Individu biasanya selalu dapat melakukan pekerjaan mereka dengan cepat dan melakukan hal yang lain. Namun ketika kelelahan emosional meningkat dan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan sesuatu berkurang, mereka menjadi tidak sabaran dan mudah tersinggung. Lalu yang keempat ada kebosanan dan sinisme. Individu sulit untuk tetap tertarik pada apa yang terjadi, sehingga individu itu mulai mempertanyakan apa yang dilakukan mereka di kehidupannya. Mereka menjadi skeptis pada motivasi orang lain. Lalu yang kelima ada anggapan tidak dihargai. Usaha yang dilakukan semakin besar tidak diimbangi energi individu itu sendiri dalam melakukan pekerjaan mereka. Individu tersebut merasa hasil yang dia dapat tidak sesuai dengan harapan mereka, dan individu tersebut mulai merasa sedih dengan kurangnya penghargaan yang ditunjukkan kepadanya. Lalu yang keenam, keluluhan psikosomatis. Individu mulai mengalami keluluhan psikosomatik yang disebabkan oleh stres dan ketegangan emosional. Mereka memiliki keluhan penyakit seperti sakit kepala, pilek, sakit punggung, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, penyangkalan perasaan. Individu mulai menyangkal perasaan mereka terhadap kegagalan serta masalah yang mereka alami. Mereka juga sering menghindari ketakutan yang mereka alami. Baik, selanjutnya kita akan berbicara mengenai kondisi ideal atau harapannya apabila seorang ibu itu bekerja. Seorang ibu yang bekerja seharusnya akan memiliki motivasi untuk menambah penghasilan keluarga. Secara finansial dapat mengurangi ketergantungan kepada suaminya. Jadi seorang ibu itu juga bisa mengisi waktu luangnya dan mencari hal-hal yang produktif, lalu memiliki keahlian khusus yang dapat dikembangkan untuk memperoleh status sosial. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Milan dan kawan-kawan pada tahun 2021. Nah, kebutuhan yang timbul pada wanita untuk bekerja itu adalah kebutuhan psikologis, rasa aman, sosial, dan aktualisasi diri. Bagi diri wanita itu sendiri, sebenarnya dengan bekerja di luar rumah, ia akan mencapai suatu pemuasan kebutuhan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa seorang ibu yang bekerja seharusnya dapat berusaha untuk mengaktualisasikan dirinya. Dia bisa mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang produktif, lalu bisa membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga mereka, serta dapat memuaskan kebutuhan mereka dalam hal bekerja. Seharusnya seperti itu yang dialami oleh ibu yang bekerja. Namun pada kenyataannya tidak semua ibu yang bekerja mengalami kondisi ideal atau kondisi-kondisi yang kita harapkan seperti tadi. Didapati bahwa berdasarkan data, terdapat 192 ibu yang bekerja yang sekaligus juga mendampingi anak. Dalam kasus ini adalah ketika anak-anak belajar online waktu pandemi COVID-19 kemarin. Mereka berada dalam kondisi kelelahan emosional yang sedang. Lalu, tokoh lain yaitu Sernis pada tahun 1980 menghubungkan bahwa kelelahan emosional ini sebagai respon terhadap stres yang berlebihan. Lalu, kita akan hubungkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pirous dan Ardiana pada tahun 2014. Didapati bahwa ada perbedaan stres pada ibu yang bekerja dan ibu yang tidak bekerja, di mana ibu yang bekerja mempunyai stres dengan nilai yang lebih tinggi daripada ibu yang tidak bekerja. Nah, dari penelitian ini menunjukkan bahwa ibu yang bekerja mengalami stres yang lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab kelelahan emosional.
Faktor-faktor ini diungkapkan oleh Scofield dan Ensman pada tahun 1988. Terdapat 4 faktor. Yang pertama adalah role stress atau stres karena sebuah peran. Peran ganda seorang ibu yang bekerja dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurus anak dan rumah tangga akan menyebabkan seorang ibu itu mengalami dampak yang kurang menyenangkan atau menguntungkan, baik pada kondisi fisik maupun psikologisnya. Lalu yang kedua adalah lack of social support. Jadi dukungan yang diberikan dan pembagian tugas oleh orang-orang di sekitar ibu, terutama suami dan anggota keluarga lain, akan membantu ibu itu untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya, sehingga beban kerjanya ibu itu dapat berkurang dan dia dapat menurunkan tingkat kelelahan emosionalnya. Lalu yang ketiga adalah time pressure atau tekanan waktu. Jadi, tuntutan peran pekerjaan yang dihadapi oleh ibu yang bekerja tidak seimbang dengan beban yang ditanggungnya, sehingga menimbulkan kejenuhan atau kelelahan. Karena kita tahu bahwa ketiga peran tadi harus diselesaikan dengan waktu yang bersamaan, sehingga seorang ibu itu dapat menyebabkan kelelahan. Lalu yang keempat adalah workload atau beban kerja. Jadi pekerjaan kantor maupun pekerjaan rumah tangga yang menuntut untuk diselesaikan dengan waktu yang bersamaan akan menambah beban pikiran yang menguras tenaga bagi ibu yang bekerja. Baik, sebelumnya kita pernah menyinggung mengenai konflik peran ganda. Jadi konflik peran ganda atau yang disebut dengan work-family conflict ini merupakan suatu bentuk konflik peran dalam diri seseorang yang muncul karena adanya tekanan peran dari pekerjaan yang bertentangan dengan tekanan peran dari keluarga. Pendapat ini diungkapkan oleh Alam et al. Pada tahun 2011. Jadi selain seseorang itu memiliki peran untuk menyelesaikan pekerjaan atau profesional, dia juga berperan dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Nah, aspek-aspek dari work-family conflict yang diungkapkan oleh Hasanah dan Matuzaroh pada tahun 2017 terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah time-based conflict atau konflik berdasarkan waktu. Lalu yang kedua ada strain-based conflict atau konflik berdasarkan ketegangan. Yang ketiga ada behavior-based conflict atau konflik berdasarkan perilaku. Kemudian, apa hubungan antara work-family conflict tadi dengan kelelahan emosional? Jadi work-family conflict itu secara signifikan terkait dengan kelelahan emosional. Karena ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan antara peran pekerjaan dan peran keluarga, mereka akan cenderung mengalami tingkat kelelahan emosional yang lebih tinggi. Jadi ketidakseimbangan antara waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan dan keluarga akan memicu konflik peran yang bertentangan dan terjadi di tempat kerja maupun di rumah. Kemudian hal ini diperparah dengan kurangnya dukungan dari atasan ataupun dari pasangan akan semakin memperburuk konflik kerja ataupun konflik keluarga dan meningkatkan kelelahan emosional. Berdasarkan pernyataan yang sudah diungkapkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara work-family conflict dengan kelelahan emosional pada ibu yang bekerja. Sedangkan tujuan untuk dilakukan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara work-family conflict dengan kelelahan emosional pada ibu yang bekerja. Peneliti berharap bahwa dengan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi dan sumbangan bagi penelitian lebih lanjut dalam rangka pengembangan teori di bidang psikologi klinis, khususnya yang berkaitan dengan work-family conflict dan kelelahan emosional.
serta penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis bagi ibu yang bekerja, bagi keluarga, dan bagi peneliti selanjutnya. Yang pertama, bagi ibu yang bekerja, agar dapat mengetahui potensi work-family conflict dan kelelahan emosional yang mungkin saja terjadi bagi dirinya. Lalu yang kedua, bagi keluarga, yaitu terutama bagi suami dan anak dengan ibu yang bekerja, agar memberikan dukungan dan pembagian peran supaya dapat meringankan pekerjaan dan mencegah ibu mengalami kelelahan emosional. Lalu yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan peneliti dalam melakukan pengembangan penelitian. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bab 1 dalam penelitian saya mengenai hubungan antara work-family conflict dengan kelelahan emosional pada ibu yang bekerja. Apabila ada yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya memohon masukan dan saran agar dapat semakin mengembangkan penelitian saya ini menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.